Hello guys, selamat malam, salam meja berantakan. Oke. Jadi di video kali ini mau share tentang pengalaman bikin namanya home server atau misalnya dibilang buat server rumahan ya. Ini buat nanti untuk hosting cloningnya open source di Google Photos namanya Image, sama nanti mungkin kalau space-nya sama CPU-nya masih lega sama RAM-nya lega juga mau dikasih Nextcloud buat hosting file. Tapi kalau masih lega ya bisa, tapi kalau nggak bisa mungkin nanti Image aja ya. Jadi di setupnya ini aku punya container box, nanti buat casingnya, jadi buat wadahnya biar lebih aman, nanti nggak kena debu, nggak kena air atau yang lain, walaupun tetap indoor sih, tapi ya kan biar aman aja sih karena banyak debu. Dan nanti ukurannya segini kira-kira cukup sih harusnya ya buat muat nanti si dalamannya. Nanti aku bolongin di sebelah sini sama di sini buat kipas, jadi biar pendinginnya pakai kipas. Ini kipasnya bekas, ini ada kotorannya masih. Ini biasa tadi buat dinginin skuter, aku copot aja. Nanti kita copot dari si frame nya ini, nanti kita pasang di sini, satu di sebelah sini, satunya lagi di sini buat setupnya push pull. Di satu masukin angin, yang satu nanti buang anginnya. Oke, ini si wadahnya ya, kontainernya. Nanti itu isinya adalah yang pertama untuk si komputernya atau si servernya itu sendiri ya. Servernya itu sendiri aku pakai ini bekas juga yang sering ku pakai selama ini. Ini Jetson Nano, dia CPU-nya ARM versi 7. Kemudian sebenarnya ada GPU-nya, cuma GPU-nya ini dari sisi softwarenya itu dia udah tidak disupport lagi sama Nvidia. Ini sebenarnya ada casing atasnya, cuma aku copot aja biar lebih dingin. Dia ada portnya beberapa lengkap, HDMI, DisplayPort, USB ada 4, ada RJ45 buat LAN gigabit, kemudian ada si buat powernya, sama ada USB micro. Dia ada WiFi nya juga, tapi aku pakai ini aja LAN biar lebih kencang. Nanti kita pasang harddisknya via USB. Ada beberapa nanti harddisk. Ini sekarang dia pakai micro SD buat OS-nya. Jadi OS-nya kita pindahin juga ke SSD biar lebih kencang. Ini nanti masuk di dalam, karena WiFi-nya tidak kepake, nanti copot aja mungkin antenanya biar muat. Jadi gini, dia kan kipasnya anginnya nanti ke sana ya. Jadi seharusnya miring biar tidak ngalangin. Gini nanti kita copot. Kemudian untuk storage-nya, ini bukan storage utama, ini aku punya enclosure SATA 2,5 inch. Ini ada dua, dia juga setting RAID 0, RAID 1 sama single. Nanti aku set buat single aja. Ini ada dua portnya, yang satu buat datanya, satu buat power. Jadi kalau misalnya dua kan powernya kurang, kalau cuma pakai USB satu aja dia tambahan power eksternal lagi. Jadi kita masuk sini. Kemudian aku punya harddisk juga, ini bukan harddisk, ini SSD ini bekas tahun berapa ya, bekas laptop lah. Yang itu juga tadi isinya harddisknya harddisk bekas laptop. Ini juga bekas laptop juga, 120 GB. Udah dicek disk sama crystal disk sama Sentinel, yang itu juga sama, masih 100 semua.
Ini nanti masuk sini. Nah ini nanti buat si OS nya nanti kita pindah dari JSON itu micro SD pindah ke sini. Jadi nanti bootingnya dari SSD S1, nanti di dalamnya kita atur lah biar rapi. Oke, ini ada selanjutnya. Nah, ini buat storage utamanya. Ini hadis WD 2 tera. Ini bekas WD yang wireless itu loh, WD wireless yang pakai baterai, cuma si baterainya udah nutruk, udah 2 kali diganti, tetap aja begitu. Jadi ini aku ambil hadisnya aja, masih bagus juga di hadisnya. Ini nanti masuk di sini buat si penyimpanan utama. Oke. Nah, 2 itu nanti pakai satu USB ini. Satu USB ini yang ada enclosure kan udah ada, tinggal pakai Type C ke USB aja. Sementara untuk powernya itu nanti aku pakai ini. Jadi ini power adaptor AC 220 volt ke USB. Dia ada 8, jadi seharusnya sih cukup semua buat kipas, buat hadisnya. Kalau si JSON-nya udah ada adaptornya sendiri, jadi nanti dipasang mungkin bisa di luar aja, ini kan panas ya, taruh di luar. Oke gitu. Oke, casingnya udah dibolongin, ini kanan kiri perlu dikasih kipas juga. Kipasnya dulu dibersihin, dicopot dari framenya. Settingannya yang satu push, yang satu pull, jadi nanti anginnya akan masuk dari sana ke sana. Oke, gak perlu rapi-rapi, jadi cuma pakai cutter, gunting sama upeng buat bolongin. Oke, jadi ini udah dirakit. Ini buat adaptornya ada 5, 2 kipas, 3 enclosure sama SATA controller. Nanti kita colok di sini. Ini masih belum fix ya posisinya. Jadi tes dulu nyala. Kalau nyala terus ke detect di si OS nya berarti sudah normal. Ini buat JSON-nya ditaruh di sini, kemudian ini buat yang enclosure yang right, ini buat yang 2 tera, dan ini buat OS nya nanti. Setelah di fit akhirnya si hadisnya vertikal semua begini ya. Nanti kita kasih space, terus dipakai apa gitulah, plastik atau apa, dibuatin frame biar tidak goyang-goyang. Ini sudah nyala. Si hadisnya sudah kedetek semua 3-3-nya, dan si JSON-nya juga normal. Ini buat powernya, sementara baru ya 3 buat hadis aja, yang buat kipas nanti setelah ditutup. Ini tampilannya setelah ditutup, si power adaptornya di atas, kemudian di bawahnya si JSON-nya dan 3 hadis di dalam dengan kipasnya nyala. Melihat full push ke sana, jadi angin masuk dari sini, kemudian keluar yang panasnya di sana, buang panasnya. Ini sudah terdetek semuanya 3-3-nya. Hadisnya ada dev SDC1, dev SDA2. Kemudian yang untuk SDB itu belum kumount, tapi sudah terdeteksi di sana 1,8 terabyte. Nah, ini untuk KSA-OS nya juga sudah running dengan beberapa aplikasi, ada Plex, nanti kita buat bisa nonton, ada file manager, Cloudflare buat nanti buat image-nya. Si image bisa diakses dari internet pakai domain, jadi nggak usah pakai Tailscan lagi. Tailscan-nya buat backup kalau misalnya Cloudflare-nya error. Storage-nya, kemudian si image-nya juga kemarin sebenarnya udah running sih itu. Ini sudah running. Di storage-nya nanti dipindahkan. Ini masih pakai yang hadis lama,
nanti pindahin ke yang harddisk 2 tera. Oke, sementara seperti itu guys untuk build home server ini. Nanti aku mau tambahin buat si ini, buat sinkronisasi itu ada ya, ding 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 itulah singting itulah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih, sampai jumpa di berikutnya. Nanti mungkin aku akan update untuk SSD, nyari SSD dulu. Kalau sudah dapat nanti update ke SSD utama, kemudian harddisknya buat backup. Tuh, oke. Terima kasih sudah menonton. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.